Dewa membangun serangan saat tanpa bola, Persija lebih banyak menunggu di daerah tengah lapangan permainan untuk mengantisipasi permainan rotasi posisi antar pemain total football yang diimplementasikan oleh Jan Olderenkring bersama Dewa. Ya, Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 2-1. Terlebih dahulu, Dewa ciptakan gol di menit 76 lewat Alex Martin dari titik putih penalti, lalu disamakan oleh Persija di menit 80 lewat Gustavo Almeida, asis Raihan Hanan, dan gol kemenangan Dewa United dicetak oleh Alex Martin lagi di menit 90 plus tambahan waktu 8 menit lewat titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ciri khas permainan Dewa United di bawah pelatih Jan Olderenkring, bagaimana menciptakan fleksibilitas setiap pemain di atas lapangan. Lihat bagaimana pergerakan mobile yang ditampilkan oleh Mesidoro. Kadang dia menjemput bola dan selanjutnya posisinya naik masuk ke daerah penyerangan, termasuk juga Hugo Gomez, Ricky Kambuaya, Taise Marukawa, Nico, Egy Maulana, dan lain-lain. Kemudian, Carlos Peña pun mempunyai pendekatan taktikal untuk bisa meredam kekuatan central progression, sektor tengah, yang dimiliki oleh Dewa United. Bagaimana pendekatannya? Yuk kita bahas. Di atas kertas, Dewa United bersama coach Jan Olderenkring gunakan pola 1-3-5-2 atau penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-1-2, sedangkan Persija Jakarta bersama coach Carlos Peña gunakan pola 1-3-4-3 atau penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-2-1. Di pertandingan ini, Persija Jakarta lebih banyak menunggu di daerah tengah lapangan permainan. Rio Fahmi akan turun, Ferrari, Kudela, Rizky Ridho, Firja membentuk 5 pemain di belakang. Kemudian posisi dari Raihan Hanan akan turun, Rio Matsumura pun akan turun, Gustavo Almeida pun akan turun. Nah, selanjutnya Fatari, Reva Adi akan naik, tentunya spread out pergerakan Nico Saputro, Taise Marukawa, Alex Martin, Egy Kambuaya. Oleh karenanya akan banyak momen build up yang bisa kita lihat dari Dewa United. Ketika banyak momen build up yang ditampilkan oleh Dewa United, terlihat jelas fleksibilitas pemain Dewa di atas lapangan. Contoh, di momen ini Angelo yang menguasai bola, yang akan menjemput bola kadang Mesidoro. Nah, ketika Mesidoro yang jemput bola, Hugo Gomez akan bergerak mengisi posisi yang ditanggalkan oleh Mesidoro. Atau ketika Hugo Gomez posisinya masih berada di sini, Kambuaya yang akan turun. Sebaliknya, ketika Kambuaya masih di sini, Mesidoro di sini, Hugo Gomez yang sekarang menjemput bola dari Angelo, maka Mesidoro yang mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hugo Gomez. Hugo Gomez pun membawa bola ke areal yang dimiliki oleh Mesidoro sebelumnya, kan di sini bergerak di sini. Dan Kambuaya pun melakukan pergerakan untuk mengisi lagi ruang-ruang yang kosong untuk bisa menciptakan koneksi. Termasuk Egy Maulana Fikri yang di atas kertas dia bersama Alex Martins di posisi depan, kadang dia masuk juga ke tengah. Kambuaya, Mesidoro. Nah, menciptakan superioritas upaya yang dilakukan oleh Dewa United. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Carlos Peña pun cerdas. Kenapa? Lebih banyak melakukan permainan menunggu di daerah tengah lapangan dengan zonal, tidak terpancing, dengan rotasi yang sangat amat dinamis dilakukan oleh pemain Dewa. Lewat Kambuaya, tetap Ramon Bueno berada stay di areanya, kemudian lewat Egy pun sesekali turun mengikat Gayos, tetap Gayos stay di posisinya. Nah, sektor depan yang dimiliki oleh Persija Jakarta, Rio, Gustavo, Raihan, ini pun memiliki andil yang sangat amat prima. Untuk apa? Untuk bisa memutus jalur passing yang dilakukan oleh 3 pemain belakang Dewa ataupun Hugo Gomez, Mesidoro ke central progression. Kenapa? Karena mereka Nero menyempit kawan-kawan. Jadi ketika Kambuaya berada di sini, upaya itu dilakukan rawan untuk bisa dipatahkan. Akhirnya pemain Dewa United melakukan permainan melebar ataupun melakukan back pass lagi ke belakang untuk bisa menarik Rio, Gustavo, Raihan, dan pemain Persija lainnya ke depan. Nah, di situ pemain Persija Jakarta tidak tertarik, tetap mempertahankan struktur bertahan 5-2-3-nya ataupun 5-4-1-nya. Seperti di grafis ini, bagaimana 5-2-3 pertahanan dibentuk oleh Persija Jakarta. Rio, Gustavo, Raihan Hanan, Ramon Bueno, Gayos. Nah, permutasian posisi yang sangat amat kencang dilakukan oleh Dewa. Mesidoro, Hugo Gomez, Egy Maulana, Ricky Kambuaya sudah
membentuk kotak di sektor tengah kawan-kawan. Nah, di sini Mesidoro melakukan back pass tujuannya untuk bisa menarik struktur pertahanan yang dibentuk oleh Persija Jakarta. Disitulah kesabaran dari pemain Persija diuji. Mereka tetap mempertahankan strukturnya, mempertahankan shape-nya. Dan pergerakan-pergerakan dinamis dari Dewa United akhirnya tidak memunculkan dampak yang hebat pada saat penyerangan mereka lakukan. Nah, ini momen bagaimana pemain tengah dari Dewa United melakukan pergerakan melebar. Karena pada esensinya sektor tengah sudah bisa digembok oleh pemain-pemain Persija. Lihat Neronya Gustavo, Rio, Hanan, Ramon Bueno, Mace Gayos. Jadi upaya yang dilakukan oleh Dewa United pertama melakukan pergerakan melebar sektor tengahnya untuk menjemput bola dari pemain belakang, menciptakan yang namanya koneksi. Dalam situasi itu pemain Dewa lagi dan lagi memainkan bola di daerah permainan sendiri untuk bisa memancing pergerakan dari pemain-pemain Persija Jakarta. Nah, di sini Persija lihat tetap menunggu di daerah tengah lapangan permainan, tidak rusak struktur 5-2-3-nya ataupun 5-4-1-nya. Dan di sini Mesidoro mencoba lagi dan lagi memainkan bola di daerah permainan sendiri sembari untuk bisa membuka pertahanan dari Persija Jakarta. Nah, bagi Dewa United yang aku soroti itu ketika sektor tengah digembok, ketika sektor tengah tidak banyak menciptakan progresi ke sektor depan, sangat amat penting memang kontribusi ataupun bantuan dari 3 pemain belakang Dewa United. Angelo, kemudian ada Fatari dan Reva Adi. Bagi pengamatan aku, sangat amat tergantung ke posisi Angelo pada saat memprogresikan bola, membantu sektor tengah dari Dewa United. Kontribusi ataupun peran yang dimiliki oleh Reva Adi ataupun Fatari dari sisi permainan vertikalitas ataupun progresivitas nggak terlalu menonjol. Ini momen build up yang dilakukan oleh Dewa United. Struktur pertahanan Persija 5-2-3. Angelo untuk menciptakan koneksi, ia berani untuk melakukan progresi di central progression. Tentu itu beresiko, tetapi Angelo beberapa kali berhasil membantu nilai attacking yang dimiliki oleh Dewa United di saat sektor tengah dari Dewa United pun coba dieliminasi tingkat keberbahayaannya. Nah, di sini Angelo berhasil memberikan bola ke Mesidoro dan terciptalah sebuah kesempatan dari Dewa United untuk bisa menciptakan sebuah attacking. Nah, lalu Angelo melakukan repetisi. Kali ini bukan umpan datar, ia melakukan umpan long pass ke belakang garis pertahanan dari Persija Jakarta, memanfaatkan Alex Martins. Sekali lagi, bagaimana nilai ataupun sifat permainan dari Angelo saat sektor tengah sulit terisolir ataupun diblok oleh pemain Persija Jakarta, ia berani melakukan permainan bypass dan itu penting memberikan efek kejut terhadap struktur pertahanan dari Persija Jakarta. Ini proses gol dari Dewa United. Lihat struktur pertahanan Persija 5-2-3, mereka menunggu. Dan di sini kemampuan yang istimewa dimiliki oleh Hugo Gomez. Lihat bagaimana dia melakukan umpan ke belakang garis pertahanan dari Persija Jakarta. Tujuannya Alex Martins. Di sisi lain, Kambuaya melakukan pergerakan yang dinamis lagi di koridor half space, membuat Rizky Ridho tertarik ke trigger ke posisi Kambuaya, dan Hugo Gomez ini menyecar posisi yang ditinggalkan oleh Kudela yang coba di cover oleh Andre Kudela. Dari sisi kecepatan, Andre Kudela tidak bisa menyeimbangi kekuatan dari Alex Martins dan terjadilah sebuah benturan antara Alex Martins dan Eduardo. Pada momen tersebut wasit beranggapan kiper Persija Eduardo melakukan sebuah pelanggaran. Eduardo mendapatkan kartu kuning kedua keluar dari lapangan. Atas situasi tersebut Dewa bisa menciptakan gol pertamanya. Nah, selang beberapa menit Persija pun memberikan respon positif lewat blocking ataupun antisipasi yang dilakukan oleh Ramon Bueno. Bola tersebut jatuh ke Gustavo, tektokan antara Raihan Hanan dan Gustavo terjadi dan terciptalah sebuah gol. Setelah skor 1-1, Dewa United pun mendapatkan kesempatan lewat situasi counter attack dari Taisei Marukawa yang berhasil menanduk bola ke posisi Alex Martins dan Ricky Kambuaya ujungnya berhadapan dengan Rizky Ridho. Dan di sini wasit lagi dan lagi menganggap Rizky Ridho melakukan sebuah pelanggaran dan akhirnya Dewa United mendapatkan penalti kedua. Alex Martins mampu menciptakan gol. Kesimpulannya, menurut aku dari sisi pendekatan yang ditampilkan oleh Carlos Peña bersama Persija Jakarta sudah benar. Kenapa? Secara teori, ketika lawan kuat sekali, dinamis sekali, permutasian posisi antar pemainnya di atas lapangan, yang bisa kita lakukan untuk mengeliminasi tersebut menunggu seperti yang dilakukan oleh Persija. Tidak ke-trigger dengan gerakan yang dinamis,
dengan gerakan bebas dari pemain-pemain di atas lapangan. Lihat saja, Hugo Gomez, Messi Doro, Ricky Kambuaya, mereka fleksibel pergerakannya. Taisei Marukawa, Egy Maulana. Dengan sistem 5-2-3, 5-4-1, lebih banyak menunggu di daerah tengah lapangan, itu berhasil untuk mengerem, mematikan kekuatan dari Dewa United. Secara teori memang seperti itu. Nah, kalau lawan bermain rotasi posisi, kita pun ke-trigger, maka akan hancur, rusak shape-nya. Dan secara matematis memang kekuatan sektor tengah Dewa United, kawan-kawan di Liga 1 Indonesia memang superior. Kita pun perlu membaca situasi itu. Kedua, opsi selanjutnya yang dilakukan oleh Dewa United di saat permainan tektokan 1-2 sentuhan di sektor tengah berhasil direm, dieliminasi oleh Persija, bermain long pass ke belakang garis pertahanan Persija. Itu yang menjadi problem. Bukan hanya sekali, 2, 3 kali, 4 kali dilakukan oleh pemain Dewa United. Baik itu di daerah sentral, di umpan pemain Dewa dari posisi pertahanan Dewa, ataupun lewat sektor kelebaran, langsung diagonal dilakukan oleh Dewa United. Itu yang menjadi persoalan Persija Jakarta, tidak siap, kesulitan pemain belakang. Nah, proses gol pertama kita lihat, Hugo Gomez melakukan umpan vertikal menuju posisi yang dimiliki oleh Rizky Ridho yang sudah ketarik ke posisi Ricky Kambuaya. Nah, di situ Ondrej Kudela secara kecepatan tidak cukup kuat untuk bisa mengantisipasi Alex Martins, dan Eduardo pun melakukan sebuah pelanggaran dianggap oleh wasit. Kemudian proses gol kedua ini pure dari situasi counter attack, bukan build up play yang dimiliki oleh Dewa United. Kemudian yang ketiga, soal keputusan wasit. Ya, aku nggak mau berbicara itu lebih banyak, kawan-kawan. Pasti akan memunculkan banyak perdebatan. Contoh Raihan Hanan yang berduel dengan pemain bertahan Dewa United. Di situ wasit tidak beranggapan penalti. Nah, lalu dibandingkan dengan situasi Rizky Ridho ke posisi dari Ricky Kambuaya. Nah, sebaliknya ada juga situasi Dewa pun disebut-sebut dirugikan pada saat Angelo ditarik oleh Gustavo Almeida di daerah kotak penalti. Tapi itu tidak penalti dianggap oleh wasit, dan seterusnya. Nah, ya itu tadilah dari sisi taktikal menurut aku pendekatan Persija sudah benar. Memang kesalahan pemain di atas lapangan itulah yang membuat kesempurnaan 5-2-3 struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persija Jakarta bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Sampai sini aja, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.